Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Helen dan kita kembali membahas video dari Luis Prasetyo yang berjudul Akhirnya Yaya Waloni benar-benar ditangkap hari ini. Ini videonya udah berapa hari ya, saya baru sempat sekarang komentari guys. Kita langsung tonton videonya, habis itu ya kita akan komentari guys. Oke, shalom, alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Ya, kali ini saya akan ngobrol santai aja. Buat teman-teman yang mau gabung, ya silakan gabung di channel ini. Dan hari ini memang ada kabar teman-teman. Kabarnya yaitu akhirnya Yaya Waloni ditangkap juga. Akhirnya dia ditangkap. Setelah Ya, berarti akhirnya Luis salah prediksinya guys. Kata dia minoritas itu tidak dapat keadilan di Indonesia, ya kan? Faktanya yang banyak ditangkap itu ulama guys, ya. Umat Islam, ulama, aktivis Islam itu banyak ditangkap. Coba deh sebut nama pendeta ditangkap. Siapa sih? Paul Zam. Enggak ada ditangkap guys ya. Siapa lagi? Nenek itu. Pendeta apa gitu? Enggak ditangkap guys. Ya, sementara ada sebut nama ulama ya, banyak ditangkap. Ya, Ustadz Waloni ini kan, main tuh ada lagi bukan cuma ditangkap, mengalami persekusi juga. Yang main tuh ya ditangkap itu Ustadz Gus Nur, Alfian Tanjung, Habib Bismit, Habib Rizieq. Banyak lagi yang ditangkap Ustadz kita. Ustadz Maher Atwalibi sampai meninggal di penjara, ya kan? Luar biasa itu. Sementara pendeta ada nggak? Padahal pendeta bebas menyampaikan akidah mereka di gereja. Tapi ustaz-ustaz kita nggak bebas menyampaikan akidah dia di masjid. Ustaz Abdul Somad menyampaikan akidah di masjid, akidah kaum muslimin bahwa jin kafir suka tinggal di salib contohnya. Itu akidah kaum muslimin, akidah Islam. Dipermasalahkan guys. Jadi kita Ustaz bahas akidah Islam dipermasalahkan. Tapi ketika kita bahas akidah kita tidak dipermasalahkan. Dalam artian cukup didebatkan. Nah itulah mereka. Minoritas nggak tahu diri, ya udah minoritas nggak tahu diri lagi, ya kita menyampaikan akidah kita, ya itu akidah kita, mereka harusnya ngaji biar mereka tahu akidah Islam itu, ya nih saya terangkan akidah Islam ya tentang jin kafir. Jin itu ada jin muslim, ada jin kafir, itu akidah Islam. Jin itu sama kayak manusia, punya suku-suku bangsa-bangsa, bahkan juga punya agama. Dalam akidah Islam seperti itu memang. Anda harus tahu itu, nah, makanya Anda harus ngaji. Nah, jin kafir, selayaknya manusia kafir, ya sukanya tinggal di tempat-tempat yang disukai oleh orang kafir gitu. Namanya jin kafir itu padannya itu orang kafir, guys. Suka tentu di patung salib, di patung berhala, patung apa lagi, semua patung-patung lah gitu. Nah, jadi itu akidah Islam dibahas oleh Ustaz Abdul Somad. Kenapa dilapor polisi coba? Ya, sementara mereka bebas mengatakan Yesus Tuhan, mengatakan Allah Tritunggal gitu. Ini namanya ketidakadilan gitu. Yang lama memang dilapor dan lain hal ya. Tapi ya itulah kezoliman orang Kristen minoritas ya. Udah minoritas main lapor-lapor pula, dikit-dikit lapor guys. Ini mental pengecut ya, ibaratnya gitu ya. Coba lihat, kalau kita main gaya mereka ini ya, udah berapa pendeta kena ditangkap coba. Kalau kita main gaya orang ini, dikit-dikit lapor. Tapi kita sebagai umat muslim mayoritas kita mengayomi. Kita tidak melaporkan mereka, kita cukup dakwahi mereka. Tapi mereka sebaliknya, mereka udah minoritas nggak tahu diri, malah melaporkan kita. Padahal yang kita sampaikan itu akidah kita sebagai kaum muslimin gitu guys. Layaknya mereka menyampaikan akidah mereka di gereja, itulah usaha-usaha kita menyampaikan akidah kita di masjid. Tapi sekali lagi mereka permasalahkan itu dan mereka lapor polisi. Inilah saya katakan sebagai minoritas nggak tahu diri guys. dia selalu bebas, dia selalu lolos dari jeratan hukum. Bebas selalu lolos gitu. Ya kalau Anda laporkan memang tidak ada salah, bagaimana bisa coba? Dan kalau ada salah, kalau ditangkap pun itu belum tentu dia salah. Namanya hukum guys ya. Hukum itu nggak bisa kalau orang masuk penjara berarti hukum itu benar. Nggak bisa gitu. Karena kita lihat juga kasusnya gitu. Saya katakan ini kasus adalah bukan masalah hukum. Karena yang dibahas Ustadz Waloni itu adalah akidah dia. Dan juga pengalaman dia selama dia di Kristen. Dia kan punya pengalaman gitu.
Nah, dia punya pengalaman dan disampaikan itu apa salahnya pengalaman dia waktu di agama sebelumnya. Apa kayak Ustaz, bayangkan ada Ustaz Ibrahim itu memberikan pengalamannya di Islam kan, nggak masalah, nggak ada masalah gitu coba. Para murtadin memberikan pengalamannya selama di ini nggak ada masalah, nggak ada yang melaporin coba. Mereka menjelekkan Islam, it's okay. Mungkin mereka mengalami itu kayak sama Fina Sunan. Coba dia mengatakan kalau di di tempat sebelumnya itu suaminya poligami guys. Itu kan apakah poligami? Apa namanya? Ya poligami atau apa itu? Saya nggak paham ya. Pokoknya dia adalah apa namanya? Jadi seakan-akan Islam itu jelek, Kristen baik. Karena Islam itu orang kayak gitu. Orang-orang kayak gitu. Intinya adalah apa? Dan banyak lagi murtadin yang menjelekkan Islam itu. Tapi kita tidak pernah melaporkan. Kenapa? Karena itu pengalaman dia gitu. Pengalaman dia. Mungkin dia jumpa oknum-oknum yang tidak benar dalam Islam gitu kan. Karena tiap agama ada oknum gitu. Tapi kita nggak pernah dikit-dikit lapor sama mereka ini. Kalau kita pakai gaya mereka kisah, berapa juta umat muslimin di Indonesia ini melaporkan, habis itu pendeta semua guys, masuk penjara tidak tenang hidupnya gitu. Bagaimana mereka buat terhadap Ustaz Waloni? Kalau kita mau balas dendam ya, kalau kita pakai jalan balas dendam itu nggak tenang itu guys, pendeta-pendeta itu. Berapa umat Islam coba yang kalau kompak itu semua melaporkan guys, banyak yang bisa dilaporkan, tanpa lagi bisa dilaporkan itu. Kayak Louis ini pernah mengatakan Ustaz Abu Somad itu murtad, kafir gitu, itu bisa dilaporkan itu. Tapi kita tidak mau guys, kita seperti mereka yang pengecut dan cengeng dan dan baper gitu, sensitif gitu kan. Akhirnya kali ini dia sudah ditangkap. Kita akan langsung aja nonton beritanya. Beritanya nggak lama guys, baru-baru aja nih. Saya akan baca aja ya, saya bacakan buat teman-teman. Karena saya baik hati dan murah hati sama teman-teman, saya bacakan aja. Nah, berita ini dari Detik News ya, dari Detik News. Penampakan Yaya Waloni saat ditangkap Bareskrim. Dan ini terjadi Kamis 26 Agustus 2021 dan diposting jam 18.17 WIB. Baru aja guys, baru setengah jam yang lalu. Nah ini fotonya, bagaimana Yaya Waloni ditangkap ya. Bahkan beritanya tulis ini, Yaya Waloni ditangkap nih teman-teman. Jakarta, Yaya Waloni ditangkap polisi, kini Yaya Waloni sedang dibawa ke Bareskrim Polri. Dari foto yang diterima detik.com, Kamis 20... Ini membuktikan kalau rezim ini ya, itu tidak ramah terhadap umat Islam. Di rezim inilah kita disebut kata gurun. Ingat ya, rezim ini umat Islam disebut kata gurun. Di rezim ini ya kita disebut teroris, umat Islam teroris. Rezim ini ulama kita pada tangkap, dipersekusi. Ya, saya bisa sebutkan banyak ulama yang tangkap. Saya tidak sebutkan kayak Ustaz Abdul Tanjung, Gus Nur, Muhammad Talibi, Habib Bahrim Smith, Rizik Syihab, siapa lagi yang menantunya, ya kan? Nah, lagi yang persekusi, banyak yang persekusi, kayak Ustaz Flexiau dipersekusi, Ustaz Khalifah Salamah, Ustaz Abu Somad dipersekusi, bahkan Ustaz kita juga adalah polisi, cuman yang kena di bidang penistaan agama Ustaz Waloni baru, nah ini mungkin menyusul gitu. Nah, ini rezim yang nggak ramah terhadap umat Islam, ya, terhadap Islam dan umat Islam. Dan itu makanya orang-orang kayak Louis ini berkeliaran, bebas melapor-lapor, guys. Kenapa? Karena dipelihara karena tidak tidak di ibaratnya mereka bebas, guys. Di rezim ini mereka bebas gitu. Coba banyak umat Islam mengatakan Islam itu agama teroris, umat teroris, kata gurun, pulang ke Arab sana gitu, guys. Sudah rasis tibanya, guys. Di rezim inilah bisa terjadi gitu. Makanya kita sayangkan ya. Coba kalau bukan rezim ini, nggak bisa mereka bebas, guys, gitu. Tapi udah bebas, mereka masih juga mereka mengatakan kita menerima ketidakadilan gitu. Justru kami yang Islam tidak menerima ketidakadilan. Sebagai minoritas kami malah dibully gitu. Sebagai Islam mayoritas tapi dibully, ya kan? Nah, jadi intinya adalah mereka ini playing victim, guys. Itu faktanya, mereka playing victim. Faktanya yang melaporkan ke mereka yang sering melaporkan.
Kalau kita mau kayak mereka, udah habis tidak tenang hidup mereka ini guys. Kita laporkan, tapi kita tidak seperti itu. Jadi mereka yang ngakunya jalan kasih, faktanya kita lah yang melaksanakan jalan kasih itu. 6 Agustus 2021 Yaya Waloni memakai peci, maaf ini banyak-banyak iklan nih. Dikatakan di sini, dari foto diterima, Yaya Waloni memakai peci dan batik. Sejumlah penyidik terlihat berada di lokasi. Di foto, Yaya Waloni tampak masuk ke dalam mobil. Yaya Waloni diketahui ditangkap di kawasan Cibubur, teman-teman ya. Informasi mengenai penangkapan ini dibenarkan oleh Dirsiber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri. Saya buat video kemarin di mana salah satu yang masuk ke streamingnya Luis ini ya, kafir nggak salah itu nama, kafir atau ulama ya, ulama apa gitu guys, ya kan? Yang mana dia kalau ulama itu pun bukan ulama sebenarnya, di mana dia pakai titel ulama. Luis ini gitu, Luis tidak ada masalahkan itu, ya, padahal bukan ulama padahal, tapi orang Kristen. Tapi coba Goldian pakai titel pendeta, dipermasalahkan. Pendeta itu umum gitu, kalau ulama jelas untuk Islam aja. Jadi itulah betul tidak adilnya Luis yang tebang pilih guys. Kalau umat dia ada masalah gitu, tiba Goldian langsung dipermasalahkan dia gitu kan. Jelas tidak adilan. Juga yang main ngangguk gitu kan, ketika ada yang kafir itu nggak salah dia mengatakan, wah debat aja gitu, nggak perlu harus lapor polisi. Tapi faktanya senang ini, bukan cuma lapor polisi tapi tangkap dia senang nih guys. Jadi berarti dia kemarin tuh ngapain ngangguk gitu kan. Jadi nampak munafiknya guys. Pura-pura setuju dengan pendapat siapa kemarin, faktanya dia senang ini ditangkap, dilaporin gini. Bahkan dia terus mengatakan tangkap, lapor gitu, terus ditangkap gitu kan. Ini orang munafik begitu guys, ucapan dengan ini nggak sesuai, nggak sejalan. Namun Asep belum membeberkan lebih lanjut mengenai penangkapan tersebut. Benar kata Asep saat diminta konfirmasi soal penangkapan Yahya Waloni. Nah ini fotonya nih. Nah, dianggap menistakan Injil ya. Ini aja udah tuduhan udah salah. Anda tahu gak Injil itu apa? Injil bukan Alkitab. Sekali lagi, Injil bukan Alkitab. Injil adalah kabar baik yang disampaikan Yesus. Yesus sampaikan ya, aku akan keliling Galilea untuk menyampaikan Injil, memberitakan Injil. Berarti Injil itu yang Yesus beritakan. Ya. Ketika Yesus ngomong gitu, Lukas belum ada nulis tentang sejarah Yesus. Jadi kalau waktu itu Yesus menyampaikan Injil, berarti Lukas bukan nulis tentang Injil, tapi sejarah hidup pada waktu itu, guys. Jadi Injil itu adalah apa yang diberitakan oleh Yesus, itu Injil, itu kabar baik, guys. Jadi kalau dikatakan menistakan Injil, ya, jadi nggak tepat. Taurat Alkitab bukan Injil sekali lagi. Dan mereka juga mengaku itu. Alkitab tuh campur-campur, guys. Ada perjanjian baru, ada surat-surat Paulus pada jemaat Efesus dan segala macamnya. Tapi Injil tuh hanya sedikit saja gitu. Kalau di itu nggak salah cuma 8% atau 9% guys. Kalau kajian dari 74 pakar kitab dari Universitas Harvard tuh dengan kata-kata Yesus kita tuh tinggal sekitar 9 atau 13% ya, saya nggak lupa guys. Sedikit sekali gitu. Itulah Injil itu yang di kabar baik yang Yesus sampaikan, bukan selainnya. Ini fotonya. Yaya Waloni di sini dia dimasukin mobil. Tapi saya kurang tahu ya, ini maksudnya dimasukin mobil ini karena dia ditangkap atau mau makan soto bareng ini sama polisi, nggak ngerti. Yang jelas di sini dia, menurut keterangan dari detik.com, dia ditangkap ya teman-teman ya. Yaya Waloni sebelumnya kalau saya nilai ya guys ya, bukan apa-apa ya. Gimana pun Ustaz Waloni itu adalah ulama, ya, ulama. Dan dia tuh belum terbukti. Ingat ya. Dia tuh orang itu ya dibuktikan tuh adalah di pengadilan. Kalau masih diduga, tersangka itu kan masih terduga, harus dibuktikan tersangkanya benar nggak dia bersalah gitu, ya kan? Tersangka tuh perlu dibuktikan itu di pengadilan. Jadi harus ada azas praduga nggak bersalah. Ingat ya, kepada tersangka tuh harus ada azas praduga tak bersalah gitu. Jadi nggak boleh main, apalagi kasus seperti ini. Yang mana ini disampaikan Ustaz Iwan itu sebenarnya tidak Islam gitu. Mereka aja baper. Kecuali kalau memang jelas kayak pembunuhan, memang ada itu baru. Itu pun kalau belum yakin betul nggak bisa. Karena ingat ya, hukum kita menganut asas praduga tak bersalah. Jadi nggak boleh melakukan orang semena-mena gitu. Ya kan?
dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Pelaporan Bible itu palsu ya, itu Al-Quran yang nyebut ya. Ustaz Waloni hanya mengambil dalil di Quran. Paham ya? Jadi dia tidak asumsi ya. Al-Quran mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah diubah oleh tangan manusia. Diubah alias sudah dipalsukan. Makanya itulah yang palsu. Jadi yang disampaikan Ustaz Waloni itu sesuai dalil, guys. Kok bisa ditangkap? Itu kan akidah kaum muslimin gitu. Paham ya? Sama misalnya kayak Kristen mengatakan Injil Barnabas palsu. Kan dikatakan Injil Barnabas palsu kan? Ada nggak orang-orang yang pakai Injil Barnabas itu melaporkan? Kayak kami kaum muslimin meyakini Injil Barnabas itu asli. Kenapa? Karena dia memuat sama yang Tuhan muat. Nah, ada nggak dilaporkan mengatakan Injil Barnabas palsu? Kan mereka enak aja mengatakan Injil Barnabas palsu, saksi Yehova palsu, ini palsu. Nggak ada yang laporin, guys. Tapi ketika itu tidak ada akidahnya. Ya akidahnya nggak ada, mereka ngomong itu palsu-palsu, nggak ada. Itu asumsi mereka. Tapi kalau kita jelas, kalau kita ngomong itu bahwa itu memang palsu karena diubah tangan manusia, akidah kita. Ini kelihatan sekali kalau mereka memang ya dikit-dikit lapor lah, guys, ya kan. Ini mentalnya tuh nggak bagus gitu. Jelek mentalnya, guys. Tersebut tertuang dalam laporan polisi LP nomor ini LPB 0287/4/2021 Barreskrim. Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu atau antar golongan SARA ya. Nah, ini pun nggak tepat. Coba. Ya. Dugaan kebencian dan permusuhan individu. Coba. Dia menyampaikan pengalamannya. Masa dikatakan kebencian atau permusuhan? Ya. Justru permusuhan itu adalah yang mereka lakukan. Mereka melaporkan ya orang yang menyampaikan akidahnya, itu baru bentuk permusuhan dan kebencian. Kok orang dakwah tentang akidahnya dilaporkan? Itu kan bentuk kebencian dan permusuhan gitu. Ya, antar golongan SARA ya. Kok orang Islam, ustadz kita menyampaikan akidah Islam itu dilaporkan gitu. Itu kan kebencian namanya, guys. Sampai orang dakwah pun ngomong akidahnya ya. Sama kayak mereka ngomong ya, saksi Yehova palsu, Injil Barnabas palsu, bebas gitu. Itu akidah mereka. Tapi kita mengatakan Injil palsu, bukan Injil ya Alkitab palsu. Karena Injil bukan Alkitab. Injil adalah kata-kata Yesus di Alkitab. Hanya sedikit, guys, cuma 8 atau 13%. Nah, kita katakan Alkitab palsu, ya kan? Mereka mempermasalahkannya gitu. Sementara mereka bebas mengatakan tadi itu ya, Injil Barnabas palsu, apalagi saksi juga palsu gitu. Tapi itulah, guys, itu nampak watak mereka itu memang nggak baik gitu sebenarnya. Nah ini Selasa 27 April, nggak tahu April tahun berapa ini. Dalam kasus ini Yahya Waloni dilaporkan. Coba lihat ya bagaimana mereka mensara. Mereka mengatakan Islam umat teroris, ya, anti Pancasila, anti NKRI, umat Islam, tuduhannya. Pulang ke Arab sono, ya, kadal gurun, minum kencing onta. Kan itu narasi mereka kan. Selalu begitu. Ya kan, umat Islam ya intinya adalah hal-hal yang begitu, guys, sudah masuk ke SARA gitu, kadal gurun juga gitu kan. Bersama pemilik akun YouTube Tridatu, dalam video ceramah itu Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible tak hanya fiktif tapi juga palsu. Di dalam LP tersebut mereka disangkakan dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 40. Kalau ini dilaporkan dan disangkakan karena ini, berarti Quran itu salah dong. Yang mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya dibuat tangan manusia. Ya kan? Karena dia disampaikan usahawan itu ada isi Quran, guys. Akidah Islam gitu. Ini luar biasa nih, guys. Pertama mereka ngaji, mereka nggak tahu. Kedua mereka brengsek kalau saya katakan ya. Masa akidah kita mereka laporkan gitu. Sementara akidah mereka bebas. Mengatakan Injil Barnabas palsu lah, saksi Yehova palsu lah. Nabi Muhammad pun mereka katakan Nabi palsu. Padahal dalilnya itu ya, kalau kita baca baik ya di kitab mereka, waspada terhadap Nabi palsu. Ya, Nabi palsu itu siapa? Yaitu mereka ingat bukan satu ya, tapi Nabi palsu. Berarti ada lebih dari satu.
Nah, pendiri mereka ada berapa banyak guys? Ada Paulus dan Lukas, Matius dan sebagainya. Jadi lebih dari satu itu merujuk ke mereka. Yang pertama, yang kedua, ingat nabi palsu itu datang kepadamu menyamar seperti domba. Sebenarnya mereka segala buas. Ingat, menyamar seperti domba. Berarti menyamar sebagai pengikut Yesus. Nabi Muhammad pernah nggak menyamar sebagai pengikut Yesus? Nggak pernah guys. Menyamar sebagai pengikut Yesus nggak pernah gitu. Oh, Nabi Muhammad adalah utusan seorang penolong lain yang diutus adalah Yesus kok. Tapi mereka malah mengatakan Nabi Muhammad itu nabi palsu. Coba, bebas mereka mengatakan itu kan? Coba, berapa Anda cari, ada lihat medsos ya. Berapa banyak umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu nabi palsu? Gak ada masalah, ada yang melaporkan, gak ada. Dalilnya gak ada di kitab mereka. Tapi ketika kita bilang kita palsu, dilaporkan guys, adil gak tuh? Mereka bebas ya, nih coba pikir ya. Kita hanya bilang kita palsu ya, mereka laporkan dan usaha ini ditangkap tersangka. Ingat berapa palsu yang mereka sampaikan ya. Mereka kata Nabi Muhammad nabi palsu lah, Al-Quran itu kitab palsu, Injil Barnabas palsu, kitab palsu. Siapa lagi? Banyak palsu-palsu lainnya guys. Tidak ada masalah kan? Ada yang laporkan nggak? Nggak ada. Itulah curang mereka. Itu saya sebut sebagai minoritas nggak tahu diri guys. Junto pasal 28, 2 dan atau pasal 156 AKUHP. Jadi memang ini benar-benar dikonfirmasi ya, dan beritanya beneran bahwa Yahya Waloni saat ini sedang dibawa untuk ya diperiksa begitu loh. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan nih teman-teman. Yang pertama adalah berarti dengan begini saya apresiasi dulu. Saya apresiasi kepolisian yang pada akhirnya bertindak sekalipun terlambat ya. Sekalipun setelah Muhammad KC ya, akhirnya provokasi dari Luis berhasil. Ingat ya, ada provokator nih guys ya. Beberapa kali di video yang mengatakan ini tangkap, masuk ke penjara ya kan. Jadi provokasi Luis itu banyak yang berhasil ya. Ya, akhirnya ustaz-ustaz kita dilaporkan. Padahal menyampaikan akidah kita sendiri. Kemarin juga dia memprovokasi ketika ada pelarangan gereja di Ponorogo. Akhirnya ada Kristen Dayak mengatakan dia akan larang seluruh umat Islam di Kalimantan bangun masjid. Di Papua juga begitu. Orang Kristen Papua mengatakan ya dia akan larang semua orang Islam bangun masjid di Papua. Kan provokasinya berhasil tuh namanya guys. Terpancing orangnya dia kan. Ini luar biasa. Luisnya adalah provokator ulung ya. Berbahaya. Ini orang-orang kayak gini nih ya. Inilah ada orang-orang yang memancing permusuhan antar umat beragama. Ya, soalnya dia tuh sama kayak kita harusnya. Ketika kita tidak mempermasalahkan dia bahas akidah dia. Ingat ya, akidah Kristen adalah Yesus Tuhan, Allah Tritunggal, itu akidah dia. Akidah dia juga meyakini, kata dia kan, Barnabas palsu, Muhammad yang palsu, kata dia kan, akidah dia itu. Padahal itu tidak tertulis padahal. Ada nggak di Alkitab ada cari tulisan Injil Barnabas palsu atau Nabi Muhammad palsu? Nggak ada guys. Tapi kita jelas ketika kita katakan Alkitab palsu, Paulus dan lain itu palsu, itu ada di Al-Quran kita yang mengatakan bahwa kitab sebelumnya sudah diubah di tangan manusia. Ajaran Nabi sebelumnya diubah di tangan manusia. Bahkan kita diperkuat lagi dengan Yesus katakan waspada terhadap nabi palsu. Mereka datang pada kalian sebagai domba, ya seperti domba, berarti pura-pura sebagai pengikut Yesus. Sebenarnya mereka ada segala buas yang merusak dari ajaran Yesus. Kamu bisa lihat dari buahnya, karena buahnya tidak seperti pohonnya. Nah, kalau pohonnya itu siapa? Yesus. Yesus ajarkan apa? Buahnya beda. Yesus pohon apel, buahnya buah kesemek. Gitu. Yesus mengajarkan tentang hukum cerai, tentang hukum kisos, tentang hukum hukum habi haram, sunat. Mereka malah ajarkan sebaliknya. Nah, itu jelas mereka buah yang beda dengan Yesus pohon gitu guys. Sekarang Yahya Waloni sudah mulai dilirik dan diamankan. Nah, ini sudah suatu hal yang perlu diapresiasi gitu. Nggak sia-sia, maksudnya kita semua menuntut di media sosial untuk Yahya Waloni juga itu ditangkap. Tetapi teman-teman, sebenarnya tidak hanya Yahya Waloni harusnya nggak hanya Yahya Waloni, tetapi teman-temannya juga mungkin bisa kedepannya juga ya Ustadz Abdul Somad kasusnya yang jin itu kayak Islam jin kafir